Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita. Masih mengizinkan kita untuk hidup dan menikmati apa yang Tuhan telah sediakan bagi umat-Nya. Saya akan membuat renungan singkat tentang perbezaan kekayaan sorga dan juga kekayaan yang dimengertikan yaitu kekayaan dunia. Apa yang kita paham tentang kekayaan sorga dan kekayaan dunia ini? Alkitab tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi, saudara, apabila kita diberkati dengan kekayaan, harta benda, keberhasilan, keberuntungan, sewaktu kita ada dalam dunia ini, kita perlu menyadari bahwa semua itu adalah datangnya daripada Tuhan. Ya. Nah, apakah perbezaan kekayaan sorga dan kekayaan yang berasal dari dunia? Kekayaan dari sorga akan terbit sukacita dan damai sejahtera yang membawa kita terus menyembah dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, di Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kekayaan yang sesungguhnya adalah apabila kita memiliki kebenaran, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan apabila kita memiliki firman Tuhan atau Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, bukankah banyak orang-orang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang hebat di dunia ini? Ramai yang kita temui, tetapi sedikit yang memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam hati mereka. Damai sejahtera dan sukacita itu akan kita miliki pada saat kita yang memiliki Tuhan dalam hidup kita, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan Dia akan memimpin dan menuntun kita setiap hari. Roh Kudus yang akan beri kita kebijaksanaan untuk bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita dengan benar. Dan dikatakan bahwa tetapi kekayaan yang dari dunia adalah sementara dan berakhir dan tidak ada damai dan sukacita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kekayaan yang dari dunia itu adalah membuat seseorang itu kadang-kadang boleh menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, kekayaan dari dunia berasal daripada hawa nafsu, ya, keinginan-keinginan, kehendak daging kita. Dan firman Tuhan katakan itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh sebab itu, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yakobus pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 berkata, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ayat 11 katakan, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Alkitab tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tetapi saudara, Alkitab
mengingatkan kita supaya jangan menjadi tamak dengan apa yang ada pada kita, dengan kekayaan kita, ya, sehingga kita mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan, mengabaikan ibadah kita. Jadi banyak orang apabila dia sudah berhasil, dia sudah kaya, dia lupa Tuhan. Dia meninggalkan ibadahnya, dia tidak lagi bergairah, bersemangat untuk datang beribadah, atau tidak lagi bergairah melayani Tuhan, tapi dia lebih fokus kepada apa yang ada padanya, kepada harta yang ada padanya. Sebabnya Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi kalau di mana kita menempatkan hati kita, kalau kita tempatkan hati kita kepada hal-hal sorga, ya, kepada Tuhan, maka saudara, hati kita akan tetap fokus dalam melayani Tuhan dan juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Oke, berarti maksudnya kita harus seimbang. Kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan juga melakukan tanggung jawab kita di dalam dunia ini. Kalau kita diberkati Tuhan, biarlah kita semakin diberkati, semakin berhasil, kita semakin hidup kita dekat dengan Tuhan, dengan bersyukur, dengan satu kesadaran bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan, diberikan kepada kita untuk kita kelolakan sementara waktu kita diizinkan oleh Tuhan untuk berada dalam dunia ini. Biarlah kita menjadi berkat. Apa yang kita, kalau kita diberkati Tuhan, biarlah kita menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi semua orang. Tuhan berkati. Haleluya.